Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Santoso dari Prodi MI. Mata kuliah sekarang itu pengantar teknologi informasi. Sekarang saya akan menjawab soal UAS. Nomor 1, sebutkan 3 bentuk teknologi kecerdasan buatan yang ada di sekitar kita. Ya, untuk teknologi yang ada di sekitar kita, kalau di sekitar saya ada yang namanya virtual reality. Di sini sudah pakai, walaupun virtual reality atau VR masih tergolong yang murahan, tapi bisa dipakai untuk YouTube. Bisa kita di YouTube itu bisa kita buat 3D, ya, ada fiturnya di YouTube-nya. Terus selanjutnya ada yang namanya chatbot. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai WA Business, ya, WA Business atau Telegram, itu pasti ada aja kita bertemu dengan namanya chatbot. Chatbot itu apa? Chatbot itu misalkan kita ngechat suatu orang yang berbisnis atau apapun itu, dia akan otomatis membalas. Selanjutnya ada algoritma pencarian aktif Google. Nah, misalnya apa nih? Pencarian aktif Google itu misalkan kita cari pisang, nanti keluarnya akan pisang. Atau pencarian yang prediktif Google, misalkan kita cari Google pisang, tapi pisangnya itu pakai salah atau typo, itu diperbaiki oleh YouTube. Itu sistem prediksi dari YouTube. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Pertama, ada pajak online. Prosedurnya gimana? Prosedurnya kita masuk ke webnya atau ke aplikasinya, terus kita isi formulirnya, kita bisa langsung membayarkan, ya, menggunakan perbankan atau digital Brimo, bisa pakai Brimo tersebut. Yang kedua, ada lowongan pekerjaan atau mencari pekerjaan dari pemerintah. Misalkan ada lowongan kerja di Kemendikbud gitu. Layanan selanjutnya yaitu dokumen pribadi bisa kita akses di Disduk Capil di daerah setempat. Misalkan di daerah saya yaitu Kalianda, Disduk Capil Lampung Selatan, seperti itu. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya kita kita isikan formulir yang ada di situ. Dari misalkan saya mau cek akte, kita isikan nomor akte kita, nanti keluar di situ. Selanjutnya nomor 3, menurut Anda bagaimana memandang kualitas layanan perbankan di Indonesia? Untuk sekarang ini, perbankan Indonesia sekarang sedang di masa yang akan pembayarannya semakin naik atau lebih banyak lagi. Jadi contohnya ada Jenius atau Bank BTPN, ada Bank Sibang atau Bank Sibang Indonesia. Selanjutnya ada Bank Jago. Nah, Bank Jago ini saya juga memakainya atau konsumennya. Nah, di masa yang akan datang atau di era digital, nantinya pembayaran itu akan semakin meningkat. Nah, semakin meningkat atau naik, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Misalkan belanja online atau investasi, ya, itu dilakukan secara real time 24 jam. Selanjutnya soal
Nomor 4, sebutkan 3 bentuk nyata teknologi informasi yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan. Sebutkan 3 bentuk nyata teknologi informasi yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan. Dalam bentuk nyata, contohnya seperti ini. Prosedur tergantung dari kebijakan, peraturan, prosedur yang pasti. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari atau bentuk nyatanya, perusahaan bisnis. Dalam perusahaan bisnis, pesanan berulang secara berkala untuk persediaan. Terus perawatan kesehatan, prosedur penerimaan pasien. Kalau untuk di universitas, rata-rata nilai tingkat yang perlu untuk gengsi akademis. Dan untuk government atau pemerintah, sistem untuk mempromosi atau menaikkan jabatan pegawai, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.